Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Apa yang terjadi kalau misalnya kita menghapus NT-OS kernel dari sebuah sistem operasi? Ya, NT-OS kernel.exe adalah kernel atau inti dari sistem operasi dari Windows. Ya, bisa dibilang adalah otak dari sistem operasi. Kalau misalnya tidak ada otaknya, maka sistem operasi tidak akan bisa berjalan. Nah, bagaimana jadinya kalau misalnya kita langsung coba? Nah, di sini teman-teman sedang melihat dari CD instalasi dari Windows di bagian recovery atau di bagian repair-nya. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode ini. Karena kenapa? Karena kalau kita coba hapus langsung di Windows 7-nya, maka teman-teman tidak akan bisa menghapus, pasti akan di-restrict dan juga lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuka command prompt dan kita menggunakan metode untuk menggunakan Notepad. Karena dengan kita membuka Notepad, maka kita bisa membuka Windows Explorer secara temporary seperti ini. Oke, sekarang kita akan langsung saja hapus. Oke, kita akan menuju ke harddisk C, langsung menuju ke Windows, dan kita menuju ke System 32, merupakan folder letak dari NT-OS kernel berada. Oke, sekarang kita akan langsung saja seperti ini ya, NT-OS kernel. Oke ya, nah kita jangan lupa untuk kita all fileskan terlebih dahulu, dan langsung kita coba buka NT-OS kernel. Nah, inilah. Ini merupakan sebuah file yang sangat kecil sekali ukurannya ya, bisa dibilang hanya 3 MB gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman hapus, maka sistem operasi teman-teman kemungkinan besar tidak akan bisa berjalan. Sekarang kita akan coba untuk hapus, atau cara amannya kalau misalnya teman-teman ingin mencoba untuk ya mengembalikan lagi gitu ya sistem operasi teman-teman, maka cukup caranya seperti ini. Cut, terus kita pindahkan ke tempat yang lebih aman. Kayak contohnya mungkin ke users, terus ke user kita sendiri, terus kita letakkan di desktop misalnya seperti itu ya. Oke, ini cara yang aman ya. Jadi kita cukup cut saja atau pindahkan filenya. Tapi kalau misalnya teman-teman ini ekstrim, langsung hapus saja juga tidak apa-apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman silahkan nikmati resikonya sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita akan langsung restart. Dan apa yang akan terjadi dari sistem operasi kita? Oke, kita tunggu bagaimana hasilnya. Dan oke, masih bisa berjalan. Tapi apakah bisa normal atau tidak? Nah, sekarang kita akan coba terlebih dahulu ya. Oke, sambil kita tunggu apakah benar-benar ini normal? Kok Windows-nya normal ya? Oke, ini mungkin menjadi suatu pertanyaan ya. Kenapa kok NT-OS kernel ini kok menjadi normal? Padahal sudah kita hapus. Nah, sekarang kita coba lagi ke file yang tadi. Apakah ada dari si NT-OS kernelnya? Oke, kita coba lihat NT-OS kernel. Oh, nggak ada loh teman-teman. Kenapa kok bisa kayak gini ya NT-OS kernel ini masih bisa berjalan? Ya, mungkin teman-teman memang hasilnya tidak sesuai dengan harapan gitu. Windows kita kok tidak ini ya, bisa dibilang tidak error gitu ya. Karena kenapa? Karena sebenarnya NT-OS atau bisa dibilang kernel dari OS itu bukan hanya NT-OS kernel ini aja. Tapi ada fungsi-fungsi yang lain, kayak contohnya NT-kernel, kernel PA, dan juga yang lain sebagainya. Nah, itulah kenapa kalau misalnya teman-teman menggunakan NT-OS kernel ini, kalau misalnya kita hapus, itu tidak akan terjadi hal yang signifikan gitu, errornya. Tapi, ingat ya teman-teman, kalau tidak ada NT-OS kernel, maka teman-teman tidak akan bisa melakukan perubahan, maupun kalau misalnya ada error, misalnya mungkin kurang lebih kayak contohnya bootnya ke replace atau lain sebagainya, maka itulah resiko yang akan teman-teman dapatkan, yaitu teman-teman tidak akan bisa mengembalikan lagi Windows-nya, kecuali kalau NT-OS kernelnya kita balikan gitu, sesuai dengan versinya. Kurang lebih seperti itu. Kok memang hasilnya tidak sesuai dengan harapan teman-teman, jadi error atau lain sebagainya. Tapi inilah hasilnya, karena sistem operasi zaman sekarang, terutama Windows 7 ke atas, itu fungsi dari kernel itu memang penting, tapi bisa digantikan oleh fungsi-fungsi yang lain. Kayak contohnya WinLogon yang sudah kita bahas sebelumnya, terus ada SVC host dan lain sebagainya. Atau mungkin ada SMSS juga, dan juga lain sebagainya. Makanya kenapa NT-OS kernel ini ketika kita hapus, kok hasilnya seperti ini gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau saran atau kritik atau apapun, silahkan bisa tinggalkan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk dengan kata-kata yang enak juga ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, share, juga stay tune channel ini untuk bisa melihat kelanjutan dari konten ini maupun dari konten yang lain yang akan saya buat juga gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke guys, saya Nanda Pradika, see you next time.